Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini saudara, sekali lagi dengan izin Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Saudara, mari kita mulai renungan kita dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu mengumpulkan kami pada pagi ini di dalam mendengarkan dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan pagi kita pagi ini ialah hiduplah sepadan dengan Injil. Mengapa saudara dan bagaimana kita boleh melakukan itu? Firman Tuhan di dalam buku Filipi 1 ayat 27 mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Jika kita membaca keseluruhan firman Tuhan ini sebagai bacaan kita di dalam buku Filipi 1 ayat 27 sehingga 30, ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Untuk apa? Untuk terus berjuang hidup sepadan dengan firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Ada seorang ayah memberikan tugas kepada anaknya untuk memotong sebatang kayu. Dan untuk menolong anaknya itu, si ayah itu memberikan contoh sepotong kayu dan menyuruhnya mengikuti potongan kayu tersebut. Lalu anak itu pun memotong kayu pertama dengan memakai contoh yang diberikan oleh ayahnya. Tetapi anak itu kemudian membuang contoh dari ayahnya dan memakai hasil potongan pertama untuk contoh potongan yang kedua. Potongan kedua untuk potongan yang ketiga. Begitulah seterusnya. Setelah selesai, betapa terkejutnya si anak itu sebab potongan terakhir ternyata lebih panjang beberapa sentimeter dari contoh potongan kayu milik ayahnya. Saudara, mari kita kembali kepada bacaan firman Tuhan pagi ini. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menasihatkan supaya hidup mereka berpadanan dengan Injil Kristus. Tentu ada sesuatu yang mendorong Paulus sehingga dia memberikan peringatan dan nasihat itu. Paulus mengkhawatirkan jika ada Injil lain yang diikuti oleh jemaat Filipi pada ketika itu. Jika hidup mereka sudah tidak lagi menjadikan Injil Kristus sebagai penuntun hidup, tentu saja hidup mereka juga akan tersasar dan tidak sesuai lagi dengan pola atau ajaran yang benar menurut Injil Kristus. Apa aplikasi renungan yang kita sudah dengar ini? Dan bagaimana cerita atau surat Paulus ini dan ilustrasi ini kita boleh ambil sesuatu. Saudara, ingatlah bahwa Injil Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang patut kita ikut. Injil Tuhan adalah piawaian yang menjadi aturan hidup kita. Pada saat kita menyelaraskan hidup kita dengan Injil atau firman Allah, kita akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang seharusnya kita lakukan? Bagaimana kita bersikap terhadap sesama? Mestilah berpadanan dengan Kristus. Karena itu, jika kita mendapati hidup kita mulai lari dari landasan yang benar, mari kita kembali kepada pola yang semula itu. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita kembali menuruti Injil Kristus. Itu sebabnya pada pagi ini, panggilan untuk semua kita ialah mari kita terus semangat
dan tetap setia menggunakan firman Tuhan sebagai ukuran dan penuntun kehidupan kita. Mari kita hidup sepadan dengan Injil yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Karena inilah yang menjadi standar kehidupan kita sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah doa dan harapan kita. Dan mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, Dia akan memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk terus setia dalam menuruti firman Tuhan. Mari saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan bersama dengan kami sehingga kami mengerti akan renungan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.